Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Literasi Manusia. Di sini kami akan mewawancarai beberapa orang termasuk mahasiswa untuk apakah mereka mengerti apa yang disebut dengan cyberbullying, apakah mereka merasakan apa dampak cyberbullying, dan juga apa saran dari mereka untuk menghindari dampak cyberbullying. Jadi di sini pertama-tama cyberbullying merupakan sebuah tindakan perundungan penghinaan terhadap seseorang, mau itu dari sisi internet, online, atau sosial media, dan apapun itu. Jadi di sini kami akan mewawancarai beberapa orang tersebut dengan teman-teman saya. Jadi yang pertama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, saya Muhammad Nasyo Ananda. Dengan saya Elang Muhammad Nagara. Dengan saya Sabar Modin Plantur. Nama saya Muhammad Amar. Nama saya Muhammad Farhan Maputra. Oke baik, pertama-tama sama Mas siapa? Mas Fatullah. Eh, ke- Kebetulan ini saya mau wawancara mengenai cyberbullying. Ya, boleh. Masnya kuliah di mana? Sama prodi apa? Saat ini saya lagi kuliah di Telkom University Purwokerto di prodi S1 Teknik Biomedis. Oh berarti sama Telkom ya? Saya juga. Jadi pertama-tama saya mau nanya nih. Sebelumnya Mas tahu apa itu pengertian cyberbullying? Cyberbullying seingat saya itu kayak istilah bullying tapi lewat sosial media. Bisa, ya benar. Sebelumnya Masnya pernah nggak mengalami sendiri sepengalamannya mengenai mungkin dampak pernah ngalamin cyberbullying terhadap Masnya? Saat ini belum pernah sih, saya juga di sosmed nggak pernah aneh-aneh. Nggak pernah ada, oke. Mungkin orang lain yang melakukan cyberbullying atau orang yang terdampak cyberbullying ada nggak saran agar menanggapi dari cyberbullying menurut Masnya aja untuk orang lain? Kalau untuk saran sih dari dampak bullying, yang pasti kayak kita jangan berbuat aneh-aneh di sosial media. Sekarang sosial media kan itu sebagai wadah kayak semua orang bisa melihat itu. Jadi sehingga kita bisa berbuat hal positif di sosial media, kita nggak boleh melakukan hal yang baik, yang buruk sih. Itu aja Oke, sih. terima kasih ya. Ya sama-sama. Sebelumnya, coba Masnya perkenalkan diri dari universitas mana sama prodinya apa? Baik, sebelumnya nama aku Ahmad Syafat Janda, biasa panggil Inul dari Telkom University, Prodi S1 Teknik Elektro. Jadi sebelumnya Masnya tahu apa itu yang disebut cyberbullying? Tahu. Coba jelaskan apa yang Masnya paham. Jadi setahu saya cyberbullying itu yaitu perundungan yang dilakukan secara online atau luring lah gitu. Biasanya dilakukan di sosmed-sosmed di sosial media begitu. Oke, Masnya apakah pernah merasakan dampak dari cyberbullying atau merasakan sendiri pengalaman cyberbullying terhadap Masnya? Untuk pengalaman cyberbullying saya pernah waktu dulu. Apakah boleh diceritakan secara mungkin kalau misalkan itu berpengalaman buruk atau tidak bisa di-filter? Ya, pengalaman saya waktu dulu pernah dikatain pendek, terus nerd atau nolak gitu melalui biasanya disinggungnya itu di Instagram gitu. Instagram. Saran nih untuk orang-orang di sosial media untuk tidak melakukan cyberbullying, menurut Masnya seperti apa saran dari Masnya? Untuk saran saya kepada pelaku cyberbullying itu sebaiknya kalian hentikan. Bukan sebaiknya sih, harus kalian hentikan karena itu bisa meningkatkan kecemasan, insekuritas dari korbannya. Gunakanlah waktu kalian di sosmed itu untuk melakukan hal-hal yang penting gitu. Terima kasih Mas. Ya. Untuk sebelumnya boleh perkenalan dulu. Masnya dari mana? Nama saya Syahron Arif, berasal dari Indramayu. Oke. Sebelumnya Masnya udah tahu belum mengenai cyberbullying itu apa dan dampaknya bagaimana? Dari bahasa saya nggak tahu sih mas, aku seperti itu. Oke, untuk cyberbullying itu seperti pembulian di sosial media. Contohnya itu seperti di Instagram, WA group, maupun di dunia-dunia game yang biasanya kan anak-anak kecil itu saling mengejek seperti membawa-bawa nama orang tua dan lain-lain. Nah, untuk dampaknya itu sendiri bisa menyebabkan bahayanya itu sampai depresi, Mas. Sampai depresi. Nah, di sini sebelumnya Masnya udah pernah jadi pelaku atau korban di topik cyberbullying ini atau belum, Mas? Mungkin sebagai pelaku amit-amit kayaknya udah ya mas.
Contohnya bagaimana tuh Mas? Tanpa sadar itu seperti ini stiker. Oh, stiker di WA gitu ya. Iya, betul. Nah, untuk pendapat dari Masnya ke depannya mengenai cyberbullying ini, cara menanganinya itu bagaimana Mas kira-kira? Oh, dari saya sendiri mungkin sebagai apa ya? Mungkin dari pendapat saya sih diri sendiri ya, kesadaran diri sendiri bisa diperhati lah. Kan kita nggak tahu juga mas orangnya baper atau sakit hati. Iya benar Mas. Oke. Mungkin wawancaranya kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Mas. Ya. Bersama sekarang yaitu Masnya dengan siapa Mas? Lutfi. Lutfi. Pengertian dari cyberbullying itu sendiri menurut Mas itu bagaimana? Cyberbullying itu sebuah tindakan pembulian yang menggunakan media sosial ataupun teknologi sebagai media pembulian. Apabila terjadi cyberbullying itu dampaknya bagaimana untuk ke depan? Pertama rekam jejak karena kan menggunakan perangkat teknologi yang tentunya menjadi rekam jejak yang tidak bisa dihapus. Kedua beban psikologis bagi korban karena dilihat oleh halayak ramai dan Problem atau kesalahan dari kita atau dari teman kita, terus kita sebagai pelaku atau menjadi korban juga, kesalahan tersebut itu diungkit-ungkit atau ada nama orang tua atau apa yang dibawa itu diungkit-ungkit, mungkin kurang lebihnya seperti itu sih. kan beberapa pemicu tadi Ya, disebutkan. ada pemicu itu ya. Kedua mungkin pelaku mulai membuat konten-konten atau bahkan meme seperti itu untuk Ya, benar. disebarkan di media sosial ataupun dibuat Stiker-stiker gitu. Mungkin saya cukupkan untuk tanya jawab mengenai cyberbullying. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas. Selamat sore Bu Ria. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancari oleh saya. Kemudian bisa Ibu jelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan cyberbullying itu sendiri Bu? Cyberbullying itu tindakan perundungan apa ya? Perundungan secara online. Iya, yang biasanya itu di media sosial. Untuk penjelasan lengkapnya itu cyberbullying adalah tindakan perundungan atau penghinaan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, pesan singkat maupun pada video game online. Apakah Ibu pernah mengalami cyberbullying? Belum pernah ya. Kemudian bagaimana cara mencegah cyberbullying tersebut agar tidak dialami oleh korban? Ya kita harus bijak dalam main medsos ya. Iya, bermain medsos. Terus juga kita harus menghargai orang lain agar tidak untuk mencegah terjadinya bullying atau cyberbullying. Terima kasih Bu Ria. Ya. Selamat sore Bapak Andi, terima kasih telah bersedia menjadi narasumber saya. Saya ingin bertanya, menurut Bapak itu apa yang dimaksud dengan cyberbullying? Ya, selamat sore. Cyberbullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan melalui media sosial digital seperti medsos, pesan singkat atau platform daring lainnya. Berarti mengikuti seperti media sosial begitu. Iya. Kemudian mengapa Pak cyberbullying itu semakin sering terjadi saat ini? Ya, karena penggunaan teknologi Mas dan media sosial yang semakin luas. Menurut Bapak ini bagaimana peran orang tua atau orang dewasa dalam mencegah cyberbullying pada anak kecil? Orang dewasa perlu memberikan pendampingan, edukasi tentang etika digital, serta menjadi contoh dalam menggunakan media sosial. Tentunya menggunakan media sosial secara bijak dan juga dilakukan filtering atau penyaringan konten yang harusnya itu didapatkan oleh anak-anak kecil. Pengawasan orang tua. Baik, mungkin cukup sekian dari saya Pak. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan mewawancarai yaitu Muhammad Rapli dari bisnis digital dari angkatan 23, dan yang kedua Suji dari teknik logistik angkatan 24. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya mengenai
cyberbullying. Yang pertama, menurut kamu apa sih yang dimaksud dengan cyberbullying dan kenapa itu jadi masalah yang penting? Biasanya cyberbullying sendiri terjadi biasanya di platform digital kayak WA, kayak ngatain ya chat atau gimana gitu. Oke. Yang kedua, bagaimana sih proses cyberbullying bisa terjadi di dunia maya? Bisa ceritakan pengalaman dan atau pengamatan kamu? Biasanya terjadi itu kurangnya pengawasan, terus yang ngebulinya juga biasanya pakai akun-akun fake gitu biar ketahuan kalau ngebully. Oke. Yang terakhir, apa saja dampak buruk yang bisa ditimbulkan oleh cyberbullying baik bagi korban maupun pelaku? Buat korban sendiri biasanya kebanyakan kayak mentalnya kena, terus bunuh diri. Buat pelaku juga sebenarnya sih bisa kena pasal juga sih. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin bertanya mengenai cyberbullying. Yang pertama, menurut kamu apa sih yang dimaksud dengan cyberbullying dan kenapa itu jadi masalah yang penting? Cyberbullying itu kayak pembulian di media sosial, Mas. Gitu sih. Yang kedua, bagaimana sih proses cyberbullying bisa terjadi di dunia maya? Bisa ceritakan pengalaman atau pengamatan kamu? Kalau secara pengamatan saya ya bisa terjadi itu bisa di komentar, Instastory, WhatsApp Story gitu sih, Mas. Oke, yang terakhir, apa saja dampak buruk yang bisa ditimbulkan oleh cyberbullying baik bagi korban maupun pelaku? Yang pastinya untuk korbannya produktivitasnya pasti bakal turun, terus mempunyai tekanan mental yang tinggi sih, Mas. Oke, baik. Terima kasih ya, Mas. Ya, Misalkan saya akan mewawancarai seseorang. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Baik, mungkin langsung mulai saja ya wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, menurut Anda apa itu cyberbullying? Perundungan atau pembulian di media sosial. Lalu bentuk cyberbullying apa yang paling sering Anda lihat di media sosial? Apa ya? Ujaran kebencian di media sosial atau pembulian di media sosial. Lalu menurut Anda apa dampak cyberbullying bagi korban? Mengganggu mental atau merusak kepercayaan diri dan mengganggu ekspresi. Baik. Saya lanjut dengan narasumber yang kedua. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Nama Mbak siapa? Nama saya Mutia Arum. Baik, mungkin langsung saja untuk wawancara dengan narasumber yang kedua. Pertanyaan pertama, apakah Anda atau orang di sekitar Anda pernah mengalami cyberbullying? Pernah, saya sendiri pernah mengalami cyberbullying. Yang kedua, menurut Anda, apakah cyberbullying lebih berbahaya dari bullying langsung? Cyberbullying lebih berbahaya daripada bullying langsung karena kalau cyberbullying itu dapat merusak mental seseorang, sedangkan kalau bullying itu dapat merusak mental dan juga fisik. Lalu, menurut Anda, bagaimana cara mencegah cyberbullying di lingkungan kita? Untuk mencegah cyberbullying di lingkungan kita, yang pertama gunakan sosial media dengan bijak, selanjutnya mengurangi waktu untuk bermedia sosial, lalu jaga privasi. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Mungkin sekian wawancara dengan narasumber yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.